الآخرة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami muliakan segenap para asatidz, para guru, hadir pada malam hari ini, terkhusus yang sama-sama kita hormati sahibul bait keluarga besar Aslam dan juga Alfi, yang pada malam hari ini berketempatan di rumahnya, orang tuanya, keluarga besarnya yang hadir juga pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan sahibul bait senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajatnya dikabul amin ya rabbal alamin. Dan juga hadir tengah-tengah kita orang tua kita, ketua penyelenggara keseluruhan pengajian ini, juga sama-sama kita hormati semoga Bang Irfan, dan juga Bang Rizal, Said Alfa, Bang Kias, dan juga Baki, dan para jamaah yang hadir. Alhamdulillah, jamaahnya Mas Agil, ya, dan juga para jamaah yang lainnya yang menyaksikan baik secara langsung atau yang melihat secara streaming melalui MT Hidayat Utama. Kita semua senantiasa berdoa Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Kamis yang penuh berkah ini, bulan Safar terakhir. Kemarin tuh Rabu tadi tuh ya, sebagian tanggal mengatakan itu Rabu terakhir di bulan Safar. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan kekasihnya Allah, Sayyidul Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah masuk bulan Maulid, udah bentar dah gitu deh ya. Udah cepat banget tuh hari, udah kayak baru kemarin kita pembukaan taklim. Ini sekarang udah ada di akhir bulan Safar. Enggak terasa tuh waktu berjalan ya. Enggak terasa tuh hari berjalan, enggak terasa tuh jam terus berputar. Pertanyaannya, sudah banyak atau belum amal yang kita gunakan pada hari ini? Maka dari itu kita hadir di sini tidak lain hadirnya kita adalah terus menambah kebaikan-kebaikan. Sebagaimana kata ulama, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam kebaikan yang nanti kita akan menuai di akhirat ya. Makanya kata Syekh Az-Zarnuji bahwa amal dunia dengan amal akhirat ini mutadodani, dua amal yang berlawanan. Kita nih kalau ingin melakukan amal baik dengan amal dunia, amal yang enggak baik pasti berlawanan. Kalau amal akhirat pasti berlawanan dengan hawa nafsu. Karena enggak ada ceritanya hawa nafsu itu senang sama orang yang hadir di majelis melakukan kebaikan, ya kan? Sedekah itu enggak senang hawa nafsu yang begitu. Dia tuh senangnya kita nongkrong, ya kan? Kita ngelakuin amal dunia. Jangan engkau ngelakuin amal akhirat, udah tinggalin aja ngaji mah, gampang, nanti masih ada waktu di masa-masa tua. Iya kalau umur kita sampai. Kalau umur kita kagak sampai, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Makanya dunia ini kata sebagian para ulama, bahkan Rasulullah bilang ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjaranya orang mukmin. Wal jannatu lil kafir, tapi dunia bagi orang kafir sorga dia. Kalau kita nggak boleh, banyak larangan, banyak lampu merah. Kalau orang kafir hijau semua ini, bener gak? Kita nih banyak larangan,
banyak yang kita nggak boleh lakuin. Nah, makanya dunia ini bukan tempat kekal kita. Dunia ini cuman kita ngelewat doang bentaran. Orang yang baik mati, orang yang nggak baik juga mati. Nggak ada orang yang tinggal di dunia kekal hidup. Terus dia punya sesuatu yang ada di dunia itu dia miliki semuanya, enggak. Apa yang kita milikin hari ini ketika kita nanti ke hadirat Allah, itu yang kita punya akan kita kirimkan, kita bagi buat orang yang ada, baik itu keluarga kita, kalau kita orang tua buat anak-anak kita. Jadi nggak ada yang kekal. Yang kekal adalah amal kebaikan yang kita lakukan, khususnya pada malam hari ini dan juga hari-hari kemarin tuh. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik yang kecil akan Allah tampakkan nanti di akhirat. Buruk yang kecil juga Allah akan tampakkan. Maka dari itu kita yang hadir pada malam hari ini, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal yang sedikit, amal yang kecil ini menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Apa yang pertama? Syababaka qabla haramik. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Orang kalau masih muda ngapa-ngapain enak, bener gak? Kaki masih kenceng, bener gak? Tenaga masih banyak, mata penglihatan masih enak, masih jelas, kuping dengar masih jelas. Pokoknya orang masih muda serba enak udah. Makan apa ge nggak ada yang dipantang, makan jeroan, gas, bener gak? Lari sekenceng apapun nggak ada penyakitan. Orang masih muda, sehat, enak ya. Nah kata Rasulullah, yang dimaksud dengan syababaka, jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jangan sampai nanti ketika kita tua baru kita bilang enak ya kalau orang muda bisa ibadah, orang umroh dia bisa sa'i, dia bisa tawaf kagak capek. Lah gua udah tua, lalu kemarin kemana aja? Bener gak? Enak ya orang bisa ta'lim, enak ya orang bisa ngaji, matanya masih pada sehat. Tapi dia nggak pernah ingat, dia nggak pernah flashback ketika di masa mudanya. Apakah dia udah manfaatkan waktu dia? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita semuanya. Makanya kita ini kadang bisa diingatkan dengan nasihat, ada juga bisa diingatkan dengan keadaan kita. Kalau nasihat udah kagak didengar itu, maka nanti tunggulah keadaan yang akan menasehati kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Nasihat guru kagak didengar, mak kita nggak didengar, baba kita nggak didengar, temen besti kita nggak didengar. Nanti keadaan yang akan menasehati kita mungkin karena sakit, karena kagak gablek duit, karena urusan pusing ruwet. Itulah kita akan sadar, ya Rob, kemarin ngapa gua nggak dengerin omongan si Anu, ngapa gua nggak dengar omongan baba gua, ngapa gua nggak dengar omongan emak gua. Kita pengen yang dinasihatin bagaimana? Omongan apa keadaan? Omongan. Sebelum kita dinasihatin dengan keadaan, maka nasihatinlah diri kita dengan omongan. Dari siapa? Siapa aja udah. Ya. Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah ucapannya, jangan lihat siapa yang berbicara. Kalaupun itu alhamdulillah nyala, ya kan? Alhamdulillah terang lagi. Terang. Ya. Kayaknya terus ini kayaknya sampai jam 12 nih. Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah ucapannya. Jangan lihat siapa yang ngomong. Sekalipun itu keluar dari ayam. Kalau ayam keluar telur kita ambil. Sekalipun itu keluar dari manusia, kalau yang keluar kotoran ambil gak? Lah jangan. Artinya apa? Sekalipun yang keluar dari anak yang kecil, orang biasa, kalau itu baik ya kita ambil. Tapi sekalipun itu keluar dari orang yang besar tapi tidak mengajarkan kita dalam hal yang baik, jangan kita ambil. Makanya ada batasan-batasan syariat. Apa? Sekalipun itu gurumu, sekalipun itu orang tuamu, kalau dia mengajarkan maksiat kepadamu, la ta'ata li ma'siyatil khaliq.
tidak ada ketaatan untuk bermaksiat kepada Allah. Itu harus ada batasan begitu ngaji. Sekalipun guru kita, kalau kita diperintahin untuk maksiat, jangan mau. Walaupun guru, jangan. Orang tua merintahin kita maksiat, jangan mau. Tapi kalau dia merintahin kebaikan, kewajiban, hukumnya wajib banget. Ya. Karena dia adalah seorang guru kita, orang tua kita, ya kan? Abang kita yang menasihati kita, apalagi mengajak kebaikan. Maka masih muda, kita gunakan masa muda kita untuk di jalan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan amal pada malam hari ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehataka qabla sakomik, jagalah sehatmu sebelum datang sakit. Sehat enak gak? Berapa banyak orang yang sakit pengen buru-buru dia berobat ke apotik, dia minum obat, dia udah wasilah kemana. Kalau emang Allah belum nyembuhin, sembuh gak? Kagak. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Hakikatnya yang memberikan sakit itu Allah, dan yang memberikan kesehatan juga Allah Subhanahu. Wasilah ikhtiar itu kudu, ya kan? Kita kudu nih berobat, ya kan? Enggak langsung aneh mah ikhtiar. Aneh mah enggak usah pakai aneh mah enggak usah main obat-obatan, udah. Aneh mah langsung tawakal kepada Allah. Kita juga ujung-ujungnya sehat. Semua yang menyehatkan emang Allah, tapi kita perlu ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa. Dengan apa? Ya dengan cari cara sehat, bagaimana caranya. Makanya masih sehat, jangan sampai itu kaki cuman kita bisa selonjorin, rebahan, tidur, main game, ya kan? Emang paling enak begitu, bener gak? Lo orang kalau apalagi tadi mati lampu kan, kota banyak, baterai masih full, baru bat dicas kan, baru kita cabut kan. Enak gak main game? Apalagi gelap-gelap kan, Masya Allah, remeng-remeng lagi. Yo, orang udah kalau gelap kan tadi kita bilang, orang kalau udah di waktu malam, waktu yang asik, benar gak? Waktu yang malam itu waktu luar biasa. Bahkan para hambanya Allah tuh kalau udah malam, yang beriman itu adalah dia ini sedang munajat, ya, sedang berbisik, sedang melampiaskan apa yang dia keluhkan, ya. Itu paling enak emang di waktu malam. Orang kalau bikin acara kebanyakan di waktu, emang kalau di waktu malam tuh luar biasa, ya. Maka dari itu sehat yang diberikan sama Allah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya kata Allah tuh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Kalau kita pengen bersyukur aja nikmat yang Allah berikan, sehat aja, ya Rob engkau berikan sehat luar biasa, hari ini, malam ini aku gunakan sehatku untuk taat kepadamu. Aku pengen ngaji ya Rob. Masya Allah, keren gak tuh? Wah, anak muda begitu geleng-geleng setan. Gue kagak kena godain dia nih ya. Gue panggil abangnya setan, gue panggil engkongnya setan. Terus bagaimana caranya tuh bocah biar kagak ngaji? Udah pakai peci kadang ada baik godaan, ya kan? Udah kita sonai bentar yuk. Kagak balik, ya kan? Jam 11 baru balik. Lah udah kelar jam 11. Ya kan udah tutup ini gerbang. Kagak ada gerbang ya? Ditutup udah, kagak ada, udah permati lampu. 11. Ya, maka dari itu mumpung kita masih muda, mumpung kita masih sehat, nyok sama-sama bareng-bareng kita gunakan tuh kesehatan dan masa muda kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tiganya besok malam Kamis besok ya. Kita langsung baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhi fid dharaini amin. Ila an qala. Alhamdulillah, kemarin pembahasan kita ta'limut ta'alim sampai sebuah perkataan seorang laki-laki yang nanya kepada Syekh Mansur Al-Hallaj. Jadi ada orang laki-laki ini nanya sama Syekh Mansur Al-Hallaj. Apa kata dia? Ausini, berikan wasiat kepadaku ya Syekh. Lalu kata Syekh tadi, hiya nafsuk, nasihat itu buat dirimu. Lalu kata Syekh, illam tashghalha syaghaltuk. Apa nasihat itu? Sangat ringkas, sangat pendek tapi padat. Apabila engkau tidak menyibukkan dirimu, niscaya nafsumu akan menyibukkan dirimu. Artinya bagaimana? Kalau kita yang tidak megang remote,
niscaya itu TV akan nonton kita. Artinya apa? Dia akan yang mengendalikan kita. Kita kan yang megang remote nih, kita mau bagaimana juga terserah kita, bener gak? Nah itu terserah kita itu kalau pegangannya kita ilmu, insya Allah jalannya itu jalanan sirotol mustaqim. Tapi kalau yang kita pegang remote kita kan kalau punya remote itu kan terserah kita, channel apa juga kita bisa nyari. Kita masuk nih ke Google, kita masuk ke YouTube deh, kita nyari channel, apa keluar, bener gak? Jadi diri kita ini tergantung bagaimana kita. Jangan sampai nafsu yang ada dalam diri kita itu membawa diri kita dalam hal-hal yang kagak baik. Sebelum dia menguasai diri kita, maka kuasainlah dulu nafsu kita. Emang berat banget kalau udah bicara nafsu, bener gak? Wujudnya kagak kelihatan ya. Tapi orang belok kiri banyak banget. Mestinya dia belok kanan jadi belok kiri. Itulah kenapa Syekh Mansur Al-Hallaj menasehati seorang laki-laki tersebut dengan bahasanya adalah apabila kamu tidak menyibukkan dirimu, niscaya nafsumu akan menyibukkan kamu. Kalau kita enggak megang diri kita, dewek nih ya, remote-nya kita kasih orang, ya akhirnya dicetel apa baik, benar gak? Tapi peganglah remote yang sudah ada di rumah kita, maksudnya kita gunain dengan hal-hal yang baik ya. Fayam bagi likulli ahadin ayashghala nafsahu bi a'mal khair. Kata beliau, seharusnya bagi setiap seseorang ini sibukin dirinya untuk amal yang baik, hatta la tashtaghila nafsuhu bihawa, sehingga enggak ada kesibukan nafsu ini menggoda diri kita ya. Sehingga nafsu ini bingung godain kita. Orang itu kadang banyak pikiran macam-macam nih kata ulama nih ya. Dan kita kadang juga sering mengalami. Orang kalau udah sendirian ya, lagi kosong, nggak ada kegiatan, nggak ada gawean, apa yang dia pikirin? Nafsu, bener gak? Orang kalau udah sendirian, makanya beratnya orang mengajak nafsu dalam kebaikan ketika dalam keadaan sendirian. Itu dalam keadaan sendirian setannya bukan kaleng-kaleng. Kita kalau di sini nih kan bisa maca kan, kalau bahasa Jawa bisa gaya, peci kita lempengin pakai sorban, coba sendirian. Masya Allah, itu setannya luar biasa. Makanya berat ya. Kalau enggak pegangan kita ilmu atau iman kita kepada Allah, banyak orang yang dalam keadaan sendirian justru malah lebih banyak maksiatnya kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Emang begitu. Makanya kata dalam nazam tuh, kalau enggak salah Jawahirul Maknun, innasyababa wal faragha wal jiddah mufsidatun lil mar'i ayyi mafsadah. Pemuda nih kalau enggak ada kegiatan, kosong, terus duitnya banyak, itu udah pasti rusak deh. Itu kata ulama ya. Kalau pemuda nggak ada kegiatan, duitnya banyak, mau ngapain aja bisa, udah pasti itu akan memberikan dampak yang nggak baik buat dirinya. Maka dari itu ya, apa kita kerjain. Kalau bisa saya nih kalau liburan nih, apa baik, apa yang kita siram, apa yang kita sapu. Sebab kalau udah kelamaan kita diem megang HP, yang ada pikiran yang kagak Makanya kalau kata Gus Baha, amalan di akhir zaman yang baik itu adalah tidur deh. Tapi jangan tidur ninggalin wajib. Nah, bocah zaman sekarang ngomong tidur, akhirnya sholat kagak, bener gak? Ngaji kagak. Jadi yang dimaksud amalan terbaik di akhir zaman itu tidur kalau udah pikiran kita kacau. Pikiran udah kemana-mana, tidurnya udah ya. Daripada gue mikirin kagak, bener gak? Ini nanti tidur deh. Kalau gue mikir kemana-mana, akhirnya agak kelar tuh pikiran, urusan kemana-mana, mendingan tidur. Walayah tamul akil di amrid dunia, jangan terlalu berlebihan dalam urusan dunia. Maksudnya jangan terlalu susah urusan dunia. Ya kan, rizki itu kan sudah dibagi semua, ditaker. Yang penting ikhtiar udah. Besok pagi tuh kata Pak Haji, kita udah ikhtiar. Malamnya kita maculang. Paginya macul dunia, malamnya maculang. Macul langit, paham macul langit? Maksudnya kita bermunajat ke Allah ya. Paginya macul dunia karena kita masih di dunia. Lah jangan kita muntang-muntang langsung tawakal kepada Allah ya, kita kagak macul dunia lah, jangan. Kecuali Imam Malik ya, Imam Malik yang ceritanya dengan Imam Syafi'i itu yang berdebat soal rizki ya kan, bilang kalau Imam Syafi'i bahwa rizki dicari doa terus tawak. Imam Malik bilang apa? Rizki itu udah tawakal aja. Akhirnya saling membuktikan nih mana yang benar.
Imam Syafi'i ketika berjalan nemuin ada orang yang lagi manen dia bantuin tuh, ya Tuan boleh nggak saya bantuin? Ya udah monggo silakan. Kelar bantuin, ya Tuan udah kelar. Ya udah nih buat kamu, ya ada 2 tangkai buat kamu. Karena sudah membantu, itu rasa apa namanya, rasa kasih kepada orang yang telah membantunya. Akhirnya girang banget kan, dia lari, dia bilang ke gurunya, wahai Tuan Syekh, ya ini yang tadi saya sampaikan bahwa rizki dicari, bener kan saya nyari apa kata dia pas bangun tidur tuh, terus dibagi dari Imam Syafi'i tuh, gua aja bangun tidur udah dikasih. Jadi sama-sama benar ya, yang nyari juga dapat, kadang orang yang juga tawakal juga dapat. Cuman kalau kita lempengan tawakal doang, yang ada kita kurus lama-lama kita lah, itu orang gablek, bener nggak? Lah kita kalau tawakal doang itu makomnya beda. Imam Malik itu ya Allah, udah orang yang soleh yang dekat dengan Allah. Ya buktinya begini deh, orang-orang yang soleh, kiai, para habaib yang dekat sama Allah, rizkinya lebih banyak gak? Lebih banyak. Kita yang kerja dari pagi, kadang ketemu dari udah gelap ketemu gelap, lawan dia semalam aja bener gak? Satu malam dia sama kayak gaji kita. Lah kalau kita macul dunia kan sampai sebulan baru dapat. Lah kalau dia orang yang dekat sama Allah, karena dekat dengan Allah. Kalau kita ngamalin begini belum sampai. Ya. Kita lagi. Li'annal ham wal hazan, karena susah, sedih, la yuraddu musibah. Itu enggak bisa balikin musibah. Ya enggak mungkin orang udah musibah yang enggak mungkin bisa balik, jadi wala yanfa'u, dan enggak ada manfaatnya. Bal yadurru al-qalba, bahkan bisa memberikan dampak bahaya buat hati kita. Wal aqla, dan juga akal, wal badan, dan juga orang kalau kebanyakan pikiran susah, ruwet, puyeng, akhirnya bagaimana? Pikiran kotor, hati buta, badan lemas. Karena apa? Kebanyakan pikiran. Maka dari itu amal yang kita kerjakan pada malam hari ini mudah-mudahan senantiasa Allah ridha sama kita. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Yang sudah hadir mudah-mudahan Allah berikan futuhal arifin, ilmu yang kita dapat mudah-mudahan ilmu yang manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا يا ربنا لنا أسرافنا لا لزا أسرافنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الرآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سهول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه ذات تحسي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي آمين. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم بالصواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan pembacaan kitab Ta'lim wa Ta'lim dan langsung ditutup dengan doa. Berarti acara setelah selesai. Saya selaku MC kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.